Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan salah satu untuk memimpin doa. Baby, silakan memimpin doa dulu. Lainnya siap untuk doa. Kita mulai pembelajaran adalah hari ini. Marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Hebat. Oke, sehat semua ya hari ini ya. Oke. Nah, kira-kira tadi pagi kalian berangkat ke sekolahnya naik apa? Ada yang naik sepeda? Siapa yang naik sepeda? Naik sepeda, entah sepeda motor diantar maknya atau sepeda sendiri? Wow, banyak ini ya. Oke, ada yang jalan kaki? Kalau jalan kaki? Wah, ada yang jalan kaki. Sehat-sehat ini ya. Rumahnya deket berarti ini ya. Terus ada yang naik angkot? Gak ada. Oke, iya. Jadi gini teman-teman, anak-anak semuanya. Nanti kita akan membuat tabel diskomposisi diambilkan dari data jarak rumah kamu, jarak tempuh, ya. Nanti kita cari kecepatan rata-rata dari rumah ke sekolah kira-kira berapa. Paham? Ingatkan dulu rumahku mana ya. Kira-kira kalau dari sana ke SMP berapa kilo ya. Terus saya kalau berangkat jam 6.15 sampai sekolah jam segini itu berarti perjalanan saya berapa menit kan gitu ya. Kelihatannya. Oke. Coba sekarang saya mau tanya dulu. Ini yang paling jauh siapa? Coba Niken. Jarak rumahmu berapa kira-kira? Pernah nih 30 kilo. Berapa jam itu ke sini? 60 menit 1 jam. Wah, luar biasa. Luar kota berarti ya. Oke, ini yang teman kita semangatnya luar biasa ya. Meskipun 60 menit 1 jam, tetap semangat berangkat ke SMP 8. Ayo kayak orang kerja. Tetap sana dulu. Oke. Yang satu lagi siapa ya? Yang jaraknya yang nggak begitu dekat, nggak begitu jauh. Misal, mana misal? Kira ada jarak rumahmu deh? 12 kilo Pak. 12 kilo kurang lebih. Kira-kira berapa menit itu ke sekolah? 30 menit. 30 saja. Mungkin ramai jalannya, bisa jadi ya. Ya Pak. Oke. Ya. Nah, dari contoh data tadi nanti kita akan olah, kita akan diskomposisi, kita akan buat pola menggunakan program pengolah angka ya. Program pengolah angka. Oke. Sekarang perhatikan dulu. Cahaya mana cahaya? Nah, contoh program pengolah angka apa nih? Pak? Google Sheet, betul sekali. Sudah pernah pakai Google Sheet? Belum. Nah, di Androidnya silakan install Google Sheet untuk latihan nanti ya. Selain Google Sheet, siapa ini? 23. Jihan mana? Jihan. Apa tuh? Selain Google Sheet, Excel. Pernah latihan pakai Excel? Pernah ya? Oke, Excel karena pertemuan kami itu pernah ya Excel ya. Oke, bagus. Lainnya lagi siapa ini ya? BPS Pak. Apa? BPS. BPS. Pernah ya? Itu juga diinstal di HP juga bisa. Oke, bagus. Berarti semuanya sudah hampir mengerti cara mengolah data angka ya. Oke, nanti kita di sini karena pakai komputer kita pakai Google Sheet boleh, pakai Excel boleh, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di depan ada tujuan pembelajaran, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Nah, di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan hari ini ya. Tolong dibacakan. Siapa ini? Ya. Oke, ya, sukarela boleh. Yang keras ya? Tujuan pembelajaran, murid mampu mengidentifikasikan Murid mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan data dari kehidupan sehari-hari atau dekomposisi dan pola dengan disiplin, menghasilkan dan mempresentasikan konten digital atau yang sesuai dengan prinsip literasi digital dan etika dengan komputer atau handphone. Oke, tepuk tangan dulu buat siapa? Data. Oke. Ya, ini ya, nanti kita akan menggunakan komputer. Ya, stop. Ya. Oke, itu tujuan pembelajaran ini. Jawab semuanya tujuannya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut berikutnya.
Nah, sekarang kita lihat untuk peta konsepnya. Peta konsep hari ini kita lihat ya. Saya naik aja. Nah ini peta konsep. Siapa yang baca peta konsep? Ya, pakai mic aja biar keras ya. Yuk. Dimulai dari berpikir komputasional ya. 1 apa, 2 apa, ada 4 ya. Berpikir komputasional ada 4. Yuk. Silakan dibaca. Berpikir komputasional 1. Dekomposisi 2. Pengenalan pola 3. Abstraksi 4. Algoritma. Iya, betul sekali. Kalian bisa ulang? Oke, gini, baca gigi terus. Tolong diulangi. Alan, jalan. Berpikir komputasional, silakan. Mic-nya dikasih. Berpikir secara berpikir komputasional harus konsentrasi di sini ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Siapa namanya? Alan, tepuk tanganmu. Meskipun dosen tapi tetap konsentrasi ya, harus itu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah ini tadi di awal kita sudah ada beberapa teman kita yang menyampaikan jarak rumah saya sekian Pak, terus jarak rumahnya sekian gitu ya. Nah tugas kalian adalah silakan kalian lihat dulu pengertian dari berpikir komputasional ya. Salah satu teman dibacakan, yuk. Salah satu saja. Ya, baca saja. Berpikir komputasional. Ya. Oh, yang cara berpikir untuk memecahkan. Oh, ya. Ini masih kecil, ayo, nanti lihat nih. Berpikir komputasional, cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis, penalaran yang masuk akal, dan sistematis, berurutan dan terencana. Iya, betul sekali. Oke, thank you. Itu ya, itu pengertian dari berpikir komputasional. Jadi sebelum ke praktek Excel-nya nanti, kita akan melihat pengertian-pengertian dari deskomposisi, kemudian pola, abstraksi, dan algoritma. Nah ini perhatikan. Ya, ini ada proses dekomposisi. Nanti semua anak akan menuliskan misalkan jarak rumahnya berapa, jarak temunya berapa. Itu kan banyak banget itu datanya nanti. Kalau di sini yang nggak masuk berapa orang? Masuk semua ya? 2 orang, berarti ada sekitar 30 data nanti yang luar biasa banyak nanti ya. Nah seperti itu. Kemudian mengidentifikasi pola. Ini adalah untuk melihat tren saat ini ya. Informasi dengan cara mengelompokkan data. Hari Senin jam berapa kamu berangkat, kemudian sampai sekolahan pukul berapa hari Selasa, meskipun jalannya sama mungkin sampai sekolahnya beda karena kondisi jalannya ramai banget Pak tadi Pak gitu ya. Apalagi pada saat hari Senin ya. Hari Senin tuh hampir semuanya mulai kegiatan itu biasanya ramai banget jalannya. Jadi ya abstraksi itu menyederhanakan informasi ya. Nanti salah satu saya tunjuk ke depan untuk menghitung kira-kira kecepatan rata-ratamu itu kalau berangkat ke sekolah itu berapa kilometer per jam gitu ya. Sing pasti bukan kayak Rossi gitu ya, balapan, nabrak becak malah bahaya ya. Itu jaraknya berapa, waktu temuannya berapa, nanti kecepatan rata-ratanya akan ketemu gitu ya. Oke, sekarang algoritma. Apa itu algoritma? Jadi hampir setiap hari sebenarnya kita sudah melakukan algoritma. Apa itu? Kayak langkah-langkah ya untuk menyelesaikan masalah agar tujuannya tercapai. Ini adalah algoritma. Oke ya. Oke, ya. Dan pengertian dari ini sudah ya. Dekomposisi, mengidentifikasi pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan siapkan bukunya teman-teman. Yuk. Silakan siapkan bukunya. Yang pertama,
Oke, yang pertama apa itu? Identifikasi rute harian ke sekolah. Nah, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, paling tidak 1 hari ya. Oke, misalkan ini Senin, saya Selasa, boleh silakan kamu tulis identifikasi. Nah, kemudian catat jarak waktu tempuh, jenis jalan, kemudian kondisi lalu lintas. Itu nanti yang akan kita buat tabel ya. Kemudian nanti yang ketiga adalah bersihkan dan kelompokkan data, gunakan spreadsheet atau Google Sheet. Kalau di sini nanti kalian menggunakan Excel ya, Excel. Yang online nanti boleh menggunakan Google Sheet. Kalau hafal Gmailnya loh ya, yang nggak hafal juga bisa. Yang keempat, hitung kecepatan rata-rata, gitu ya. Nanti ada perwakilan kertas untuk menghitung kecepatan rata-rata. Satu G. Oke, kemudian berikutnya waktu tempuh ideal dan buat algoritmanya. Yang kelima, buat penjelasan dan ya, presentasikan ke depan. Oke, sudah ada catatan semuanya. Nah, sekarang kalian buka Excel-nya. Saya akan demokan ya. Ya, ini kita akan demokan Excel-nya. Kita buka Excel-nya dulu, klik start. Kemudian cari Excel atau langsung yang ada di sini, yang ada Excel-nya tinggal klik saja ya. Yang di sini ada Excel-nya, ada. Nah, silakan diklik Excel. Oke, seperti ini kan? Ya, nah coba sekarang yang kolom A kamu isi hari, ya tulis hari. HARI, hurufnya besar semua boleh? Boleh. Besar kecil boleh. Kalau pilihnya Papi itu hanya besar, arinya kecil. Ini loh, hari. Ayo, saya bisa tulis hari, yuk. Saya tulis hari ya, mulai dari A ya, A1 boleh, A1 hari. Sudah? B1 jarak ya, jarak ya, jarak. Jadi kalau saya demokan di sini, ini anggap saja adalah satu ya, ini kita geser dulu. Dari A1 di sini apa tadi teman-teman? Hari ya, hari ini begitu. Ini tulis hari, semuanya nulis, nggak ada yang nggak nulis. Yang komputernya error bisa gabung temannya ya. HARI. Ini apa tadi? Jarak ya, jarak. JARAK, jarak. Oke. Kemudian kilometer. Dalam kurung kilometer ya, dalam kurung kilometer. Oke. KM. Buka kurungnya bisa nggak? Pakai shift sama angka 9 ini ya. Habisnya pakai speed. Ya, habis jarak apa ini? Waktu. Terus jenis jalan. Apalagi habis jenis jalan? Cara kecilkannya gini, cara besarkannya lihat nih, ini. Ya, kecilkannya besarkannya gini. Oke, bisa. Kecilkan besarkan bisa ya. Ya, ini seperti ini. Oke. Ya. Saya cek. Bagus ya. Sip, lanjut. Oke. Ini bisa semua? Ada kendala? Ada ya? Oke, silakan diisi. Yang pertama misalkan saya isi 8 kilo ini ya. Tadi siapa tadi yang jaraknya 8 kilo tadi ya? 8 kilo atau 12 kilo tadi? Nah ini. Nih, yang hari Senin misalkan harinya Senin misalkan 8 kilo. Waktu tempuhnya 30 menit. Nah, silakan ditulis 30 menitnya nggak usah ya, 30 aja. Kemudian lewatnya jalan raya.
Jadi lewat jalan Insinyur Utami atau Pramnoto gitu ya, nggak lewat gang belakang ini. Nah, gue lewat gang berarti. Nah, kalau jadi jalan ya mungkin jalan kampung, nah, ya. Jalan kampung yang jalannya kampung. Terus kondisi jalan karena hari Senin padat, misalkan ya padat. Sudah, kemudian ada yang lengang mungkin. Nah, lengang, saya silakan diisi dulu. Oke, kayaknya jawabannya yang selesai ini. Yuk kita simpan ya. Kita simpan. Caranya, ada yang tidak tahu? Ini apa ini? File, betul sekali. Kemudian pilih apa? Save. Iya, yang nggak ada file berarti pakai yang buder-buder itu ya, pakai buder-buder. Itu sama dengan file. Ya, silakan diklik ini buder-buder ini ya. Ya, semuanya simpan dulu. Ah, betul. Tuh, file. Pilih ini loh, file. Kelihatan? Ah, klik aja. Ah, ada save ya. Oke, kemudian pilih apa ini? Halo. Pilih apa? Browse, betul sekali. Oke, di sini dari dokumen tadi cari namanya boleh. Silakan file name-nya itu bunyinya apa? Bu? 1, ya kan? Silakan kamu kasih nama jarak tempuh, ya. Book 1-nya dihapus, diganti nama jarak tempuh. Yuk semuanya. Ya, browse. Itu loh, klik bawah itu loh. Klik. Nah, bagus. Tunggu dulu. Nah, ini dihapus, diketik jarak tempuh. Iya betul. Oke sip, bagus. Lihat jarak tempuh. Oh, dikasih kelas. Bagus. Ya sip. Ayo segera dikasih nama jarak tempuh. Jarak tempuh. Oke, yang sudah berarti pilih apa itu yang paling bawah? Iya betul sekali. Pilihnya adalah set. Nih, pilihnya nih. Perhatikan. Ada set? Ada? Nanti cancel iya berarti. Kalau cancel artinya apa? Batal, jangan ya. Kalian menyimpan gitu ya, jangan dibatalkan gitu ya. Sudah dikasih nama, pilihnya apa dulu? Kita kasih nama, saya kasih nama dulu. Namanya apa tadi teman-teman? Jarak spasi tempuh ya. Tempuh. Oke, sekarang diklik save. Perhatikan dicek di sini sudah ada namanya. Yuk perhatikan semuanya. Iya. Kenapa kita simpan? Biar datanya nanti pada saat kita butuhkan bisa kita buka lagi. Mau kita edit bisa kita edit lagi. Paham ya? Nanti yang punya flash disk silakan boleh di copy di flash disk. Ya. Atau yang punya Google Drive nanti silakan boleh disimpan di Google Drive. Di rumah mau dikasihkan orang tuanya, Pak ini hasil tadi saya di sekolah, tidak boleh. Oke, salah satu mungkin bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Siapa yang berani? Sopo kayak Michelle, ayo monggo silakan. Hasilnya ya, nih. Yang tadi kan ada beberapa pertanyaan yang harus kamu selesaikan. Ini ya, lembar kerja peserta didiknya, ya. Sekarang bukan RKPD mungkin LKM, lembar kerja murid. Nah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil praktek hari ini. Menyelesaikan masalah logistik menggunakan berpikir komputasional. Data yang diolah yaitu data rute harian ke sekolah. Didapat data jarak hari Senin adalah 8 km, waktu tempuh adalah 30 menit. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah jarak per waktu sama dengan 8 per dibagi 0,5 sama dengan 16 km per jam. 16 km per jam ya. Ada yang sama jawabannya? Enggak, 16 km? Benar ya? Ya kita cek yuk. Ya sini, nah kita cek bareng-bareng. Kita cari kalkulatornya. Ya, berapa tahun ini? 8 ya? 8 dibagi 30 menit itu sama dengan setengah jam, ya kan? Berarti setengah jam itu bisa dikatakan 0,5. Berarti ini nanti 30-nya diganti 0,5.
Kita lihat hasilnya, benar nggak? 16 km per jam, betul? Ya, tepuk tangan Bang Jen. Presentasi saya. Terima kasih. Ya, teman-teman. Bagus ya. Yang betul bisa gitu. Tolong nanti bisa kalian gunakan kalkulator atau bahkan pakai Excel pun bisa ya. Di situ sudah ada kalkulator. Silakan kamu bisa praktekkan. Tapi hasil kalian sudah punya yang betul ini ya. Oke, thank you, bagus sekali. Ya, terima kasih. Selesai sudah untuk pembelajaran kali ini. Gimana rasanya? Oh, apa ada yang masih mengganjal? Senang apa ya? Nah, nanti di rumah silakan dipelajari lagi ya. Jadi belajar itu sepanjang hayat ya. Jangan hanya main game. Kita sebagai generasi emas, bukan generasi cemas di tahun 45, paham ya? Kalian harus jadi konten kreator ya, bukan sebagai provokator, paham ya? Semari kalian sebagai masa depan Indonesia harus kita buktikan tahun 2045 Indonesia emas, paham ya? Oke, sebelum saya tutup, tolong di close semuanya. Silakan di close semuanya, bisa dong, dimatikan komputernya, pastikan keyboard mouse-nya dirapikan semuanya ya, tidak ada yang berkelihatan di situ. Kemudian kursinya tidak ada yang bagus ya, disadar semuanya. Oke, sebelum meninggalkan kelas, ketua kelas BB tolong dipimpin doa lagi ya. Doa penutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan BB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.